Erhan masih away kayaknya. Ya, Kan? Pak Erhan. Nggak apa-apa, saya wakilkan dulu. Jadi terima kasih yang sudah hadir ya. Ini sebetulnya kelas kedua. Jadi yang mungkin miss kelas pertama, nggak usah ke apa-apa. Bisa review videonya di SDMC ya. Saya lihat sih yang udah hadir di Betul. sini kan udah ikut sempat kelasnya yang SDMC. Jadi kita tinggal masuk ke platform, nanti video sama. Di situ ada tugas dan yang lainnya. Kalau ada yang masalah untuk login dan masalah teknis, nanti bisa langsung hubungi Pak Erhan ya. Ya. Untuk masalah teknisnya. Dan sekali lagi ini kemarin saya ikut yang minggu lalu cukup bagus. Jadi Terima kasih. kita di sini belajar sebetulnya yang paling penting kan saya bagusnya gini, sedikit sharing, kita di sini itu kan cari value ya, untuk develop value sebetulnya. Jadi kadang-kadang kita berbisnis, saya sharing satu, ada orang itu bisnis tujuannya cari uang, tapi ada orang punya mindset beda. Bisnis itu bukan untuk cari uang, tapi bisnis itu untuk cari peluang. Nah, itu yang beda. Apa bedanya uang sama peluang ya? Kalau uang itu sometimes one shoot selesai. Nah, kemarin kalau saya lihat di bisnis model generation itu ada namanya channeling sama customer retention kan ya. Jadi kalau ada peluang bagus, orang itu akan balik lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Jadi ini yang bagus dan ini lucu juga. Kalau uang itu berapa huruf ya? U, A, N, G. Itu 4. Kalau di orang Chinese itu 4 itu angka jelek. Ya, kaki meja, Pak. Tapi kalau peluang itu angka bagus loh. Berapa huruf peluang? 7 ya, Pak. Nah, kalau 7 itu angka bagus gitu. Jadi Ya. di sini kita sama-sama kenapa orang membeli jadi value ya. Sekali lagi di mana margin kita kalau udah tergerus itu at the end of the day adalah bagaimana kita meningkatkan value. Karena price is over value. Orang membeli sesuatu karena value kita apa. Kalau kita nggak ada value-nya ya udah price is everything gitu loh. Nah, kalau kita udah bilang kita udah punya value, ya kita bisa lihat ada orang bisa naik BMW, ada orang bisa naik Daihatsu, tapi kalau orang nggak mengerti value-nya ya semua pasti beli Daihatsu yang paling murah gitu. Jadi pada saat orang ngerti value itu, value dari kita, nah di situ baru kita punya bisa jual lebih mahal sih. Intinya kan di situ ya, Pak. Jadi Setuju, Pak. hari ini kelas ini dibikin untuk ya bagaimana kita identifikasi value-value kita. Itu previewnya aja. Dan nanti ya saya udah terima kasih Pak Robi di sini juga udah sebetulnya udah qualified untuk ngajar kelas ini yang saya jujur saya udah pernah baca bukunya, saya sangat terbantu oleh ini dan ya kita bikin kelas di sini untuk Aiskindo ya untuk membagikan semua ini. Oke, terima kasih. Silakan Pak, saya serahkan kepada Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Ronald atas pembukaannya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan sesi, ini masuk sesi yang ketiga, kita bicara soal the value proposition kembali, mengenai produk dan service, mengenai gain creators, dan mengenai pain relievers. Ya, saya sudah melihat homework yang sudah dibuat oleh Bu Leoni dan Pak Adi. Nah, yang lain ditunggu. Bisa lapel sekalian nanti pada Jumat. Saya tunggu Jumat minggu depan supaya the value proposition ini Bapak Ibu bisa lengkap mengisi dan itu bisa menjadi dasar kita masuk ke bisnis model yang lebih lengkap lagi di 9 elemen. Ya, baik, saya share screen dulu ya. Ya, kita akan lanjutkan masuk ke sesi ketiga pada hari ini 90 menit. Slide-nya juga cukup banyak, jadi mohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Ya, we design business in new normal, business model generation, plan and implementation. Saat ini kita masih memasuki dalam plan perencanaan. Oke, selamat datang pada sesi yang ketiga. Kita akan bahas tentang gain creator, pain reliever, dan products and service. Nah, ini adalah buku yang mendasarinya. Saya lihat di Gramedia minggu lalu cukup tebal, lebih tebal dari edisi yang pertama.
Mungkin lebih banyak contoh-contoh dari buku yang terdahulu. Saya punya buku yang edisi yang awal. Nah, ini adalah kita review dulu ya dari tugas yang telah dibuat. Itu saya lihat sudah cukup lengkap. Customer profile-nya sudah dibuat dari customer job, gain, dan pain. Juga dari skala prioritas dari masing-masing customer jobs, gain, dan pain. Nah, itu sudah di-ranking dengan baik. Oke, yang perlu saya tambahkan untuk koreksi dari homework yang sudah dibuat yaitu mohon dicantumkan customer demografi. Ya, dari target usia customer yang kita mau tuju apa, jenis kelaminnya laki-laki kah, perempuan kah, dan statusnya apa, sudah menikah atau belum menikah, pendidikan dan suku, ya itu yang belum ada, mohon post-it-nya ditambahkan di customer jobs sebagai semakin untuk mendetailkan siapa sebenarnya customer kita. Kedua adalah customer segment belum ditentukan. Jadi ada yang sudah menentukan di atas dari kanvas itu ada kolom customer segment. Nah, itu mohon diisi customer segmentnya siapa ya. Secara global, misalnya customer segmentnya adalah pemerintahan atau misalnya toko retail itu secara umum, atau misalnya pekerja kantoran, silakan customer segmentnya ditentukan. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya customer segment itu? Saya ingin menjelaskan sedikit tentang customer segment. Ya, customer segment ini ditempatkan di kanvas, ini di kolom yang saya tunjuk ini ya, di kolom yang ada merahnya ini, kotak merah. Kita mesti memilih customer mana yang kita akan layani, karena tidak sejatinya bisnis itu tidak bisa melayani semua segmen yang kita mau. Kita harus tentukan prioritas kita di mana. Ya, customer segment adalah definisinya adalah kelompok orang atau organisasi yang mempunyai kemiripan atau keserupaan dari karakteristik yang kita diminta untuk bisa memenuhi dan membuat value yang bisa memenuhi keinginan atau harapan mereka. Nah, ini adalah aspek dari market segmentasi, demografi, geografi, behavioral, psikografi. Nah, cuman pada saat kita mengisi the value proposition canvas ini, kita fokus pada demografi dan psikografi. Dua hal ini yang saya rasa cukup penting untuk dimasukkan menjadi customer jobs. Oke, nah ini adalah value proposition canvas yang kita akan bahas. Kalau minggu lalu itu sisi sebelah kanan, nah sekarang ini sebelah kiri, ada gain creator, pain reliever, dan products and service. Nah, ini ada kuis, mohon nanti Bapak Ibu menjawab. Kuisnya satu pertanyaan saja, jawaban yang benar untuk satu orang akan saya tambah nilainya jadi plus ya nanti di akhir. Apa sih sebenarnya pertanyaan yang akan saya tanyakan? Nah ini, apakah harga murah merupakan gain creator atau pain relievers? Silahkan dijawab. Apakah jawabnya masih ke chat personal atau gimana, Pak? Ya Pak Novan? Jawabnya ke chat personal atau dijawab? Langsung dijawab ini aja, Pak. Langsung jawab melalui telepon, Pak. Pain reliever ya? Pain reliever. Ada lagi? Ada lagi mungkin dari Bapak dan Ibu yang lainnya? Nggak tahu ya Pak, kalau menurut saya kayaknya bisa kedua-duanya deh. Bisa kedua-duanya. Keduanya. Belum tepat, Pak. Ada lagi? Satu lagi yang nebak? Saya sama pain reliever. Pain reliever ya. Ya. Oke. Mohon maaf,
kuis kali ini nampaknya belum ada yang tepat. Parah. Alah ya. Harga murah bukan gain creator atau pain reliever. Wah, Ya, jadi belum maaf. Ya belum beruntung Pak. Jadi mengapa ini bukan kategori gain creator dan gain reliever? Nah nanti kita akan bahas di forum diskusi ya. Jadi forum diskusi ini nanti saya akan minta ruangnya ke Pak Erhan untuk dibuatkan Pak. Jadi nanti ini pembahasan ini dan pendapat ini kita akan bahas di forum diskusi. Ya, begitu Pak. Boleh saya lanjut ya? Oke. Nah, value proposition itu adalah bagaimana customer itu mempunyai ekspektasi dan kita bisa memenuhi ekspektasi dari customer itu yang kita sajikan dalam bentuk produk dan service. Nah, banyak di luar sana produk dan service itu sering gagal karena customernya nggak suka, customernya nggak sampai mau membeli gitu dan customernya, apalagi customer mencintai produk dan service yang kita sajikan ya. Ini bukan perihal yang mudah, tapi ini sesuatu yang harus diperjuangkan bagaimana produk dan jasa kita itu bisa dicintai oleh customer sampai mereka itu betul-betul menjadi fans atau orang yang customer fanatik dari produk dan service kita sehingga dia akan nanti merekomendasikan produk dan jasa yang kita sajikan itu ke orang lain atau ke pelanggan yang belum pernah tahu produk dan service yang kita sajikan. Ya, need better approach for creating value for customer and lowering risk of failure. Ya, pada saat kita mendevelop produk dan service itu gagal, maka sumber daya yang kita sudah keluarkan, terutama waktu, tenaga dan uang itu seakan-akan tidak bisa kembali ya. Itu menjadi satu kerugian bahwa itu menjadi satu kerugian perusahaan, menjadi cost yang tidak bisa kembali sehingga itu dibukukan sebagai kerugian atau minus. Nah, value map sisi dari value proposition canvas sebelah kiri dan customer profile ini harus di-match-kan, harus disesuaikan agar produk dan layanan yang kita develop itu diterima oleh customer yang sudah kita segmentasi, yang kita sudah buat profilnya dengan baik dan rinci. Nah, ini adalah bagaimana supaya sesuai. Artinya gain creator, pain reliever yang ada di dalam produk dan layanan kita itu bisa sesuai, sangat tepat dengan menjawab dari gain dan pain yang diharapkan oleh customer yang kita tuju. Nah, ini adalah dua pendekatan customer inspired innovation di mana customer driven, customer yang menentukan produk dan layanan apa yang dia mau ya terhadap satu layanan atau produk yang disajikan oleh satu perusahaan. Yang kedua adalah pendekatan jadi product inspired innovation di mana produk yang diciptakan oleh satu perusahaan atau layanan yang diciptakan oleh satu perusahaan didorong untuk supaya cocok dengan customer profile. Tentu saja kedua pendekatan ini ada plus minusnya ya. Plus minusnya customer profile kalau kita kuat di customer profile dan kita mendevelop satu produk dan layanan itu sesuai dengan customer profile, peluang untuk dibeli, untuk dicintai customer itu jauh lebih besar. Biaya marketingnya juga lebih hemat. Ya, berbeda kalau misalnya kita nge-push produk dan layanan kita menuju ke customer profile. Ya, artinya kita sudah siapkan dulu produk dan layanannya dan kita paksakan, maksudnya kita coba edukasi customer kita supaya bisa menerima dan itu perlu effort, perlu biaya yang lebih besar lagi. Secara cost itu tentu jauh lebih tinggi. Ya, oke. Oke. Kok nggak gerak sebentar ya. Saya ulang.
Nah, ini adalah epicenter of business model innovation. Jadi ada beberapa pendekatan, kita bisa start dari mana nih? Kalau saat ini customer inspired innovation yang kita saat ini kerjakan itu berangkat dari customer profile. Artinya itu adalah customer driven. Jadi kita berangkat dari kebutuhan dan keinginan serta ekspektasi dari pelanggan atau customer kita. Ada juga dari offer driven yang saya sebut tadi product inspired innovation, di mana kita berangkat dari produk dan layanan yang kita ciptakan baru menuju ke customer profile dan key partner, key resources, dan key activities yang lainnya, aspek elemen yang lainnya. Kalau resources driven itu bagaimana kita sudah punya sumber daya, kita sudah punya key partner dan segala macam. Nah, kita bagaimana kita mendiferensiasi produk layanan semula itu, membuatnya sesuatu yang baru. Contohnya Amazon Web Service. Dulu Amazon tidak bermain di sektor ini, tapi karena mereka punya resources, mereka mencoba expand, membuat produk baru. Ya, Amazon Web Service yang saat ini ada. Dulunya mereka sebagai e-commerce besar di Amerika. Ini finance driven, pendekatan di mana cost dan revenue menjadi salah satu tolak ukur, menjadi salah satu credit point yang awal diperhitungkan agar bisa fight di competition market. Nah, ini contohnya adalah Xerox, dia berangkat dari hitung-hitungan berapa berapa biaya per lembar untuk fotokopi, ya. Ini adalah 4 pendekatan dari business model innovation. Ini materinya cukup advance, mungkin nanti kita bahas setelah business model komplit dulu. Baik. Oke, kita masuk pada value map, yaitu the value proposition canvas yang sisi sebelah kiri. Mengulangi dengan taksi service. Nah, ini kita berangkat dari produk dan services yang disajikan oleh salah satu perusahaan taksi, yaitu taksi smartphone application, ya. Di mana pain reliever atau sesuatu yang bisa menjawab dari pain yang sisi sebelah kanan itu pain ini. Nah, ini adalah no cash, instant booking, cost system, assign driver. Ini 4 hal yang berada di pain reliever. Bagaimana pain yang ada di sisi sebelah kanan, ya, itu bisa dijawab atau bisa terpenuhi oleh pain reliever yang kita develop di perusahaan kita, dan itu menjadi salah satu atau salah 2 atau salah 3 fitur dari taksi smartphone application ini. Nah, ini adalah gain creator, di mana gain creator ini diposisikan untuk menjawab gain atau ekspektasi dari pelanggan yang berada di sisi sebelah kanan, ya. Ada professional driver, ada save time, ada rating system, dan visual map, ya. Ini ada 4 aspek. Ini bisa juga menjadikan fitur atau layanan di taksi smartphone. Jadi kedua ini, gain creator dan pain reliever, membangun spesifikasi dan fitur yang ada di taksi smartphone application. Nah, ini adalah pada saat kita sudah mendefinisikan gain creator dan pain reliever, kita kembali lagi meranking mana yang produk dan services yang kita sajikan yang esensi, yang betul-betul menjawab dari gain dan pain dari customer, ya. Pain reliever juga kita melihat mana yang menjadi esensi dari pain reliever ini, dari 4 ini mana yang penting. Gain creator, dari 4 gain creator ini kita ranking juga mana yang penting dan mana yang kurang penting, ya. Sehingga ini akan menjadi dasar nanti pada saat kita melanjutkan mengisi business model generation atau business model canvas secara keseluruhan. Nah, ini adalah rankingnya, di mana save time itu menjadi gain creator yang pertama, prioritas yang pertama, dilanjutkan dengan professional driver,
dilanjutkan writing system dan visual map. Nah, demikian juga dengan pen reliever. Itu prioritas pertama adalah instant booking, sign driver, cost system, dan no cash. Ya. Oke. Karena di di bagian product and service ini hanya ada taksi smartphone dan smartphone application, tidak ada usulan produk atau layanan yang lain, maka dia menjadi posisi nomor 1 di ranking. Kalau Bapak Ibu bisa membuat produk dan layanan alternatif dari ini, silahkan ya, menempelkan produk dan layanan apa yang bisa memenuhi dari gen kreator dan pen reliever. Nah, ini adalah urutan dari value map, itu list product and services, outline pen relievers, ya, outline gen kreator, kita membuat gen kreator dan kita merankingnya. Nah, setelah kita kita isi sisi sebelah kiri value map itu, maka kita harus membuat kesesuaian. Kita hubungkan apakah match dengan sisi sebelah kanan atau customer profile yang sudah kita buat. Nah, ini ya contohnya seperti minggu lalu yang saya jelaskan juga, save time itu terhubung dengan menjawab gain dari arrive on time. Ya, professional driver menjawab dari harapan dari customer, yaitu profesional dalam layanan. Rating system itu terkait dengan profesional juga. Nah, visual map itu nggak connect dengan gen yang di sebelah kanan ini, jadi sehingga visual map tidak match dengan aspek isi payment. Nah, isi payment juga tidak ada gen kreator yang sesuai untuk memenuhi isi payment. Ya. Kalau kita lihat di pen, maka instant booking itu menjawab dari wait a long time. Sign driver itu menjawab dari pen compete with other customer. Cost system itu menjawab dari overcharge by taksi. Nah, untuk no cash itu tidak ada hubungannya dengan unsafe driver. Nah, kalau memang dua hal ini tidak match, ini jangan dipaksakan. Ini bisa dihilangkan, ataukah Bapak Ibu membuat kesesuaian lagi, membuat post-it lagi untuk menjawab unsafe driver ini pen reliever-nya apa, dan no cash ini kira-kira pen-nya apa, itu silahkan di develop. Nah, ini adalah adlib atau value proposition template, di mana kita mendefinisikan, mengekstrak dari satu komponen layanan, ya. Misalnya our taksi smartphone itu diambil dari product and service yang kita definisikan di product and service canvas, ya, value proposition canvas di sisi product and service. Helps taksi passenger itu customer segment, ya. Kita sudah definisikan customer segment tadi, kita tempatkan di ujung sisi sebelah kanan kanvas, ya. Itu kita masukkan di taksi passenger. Taksi passenger kita masukkan di kolom ini. Who want to book a taxi, job and job to be done. Ini kita ambil dari customer jobs, kita isikan di sini. By, ini harus ada kata kerja. Minimizing, ini wajib kata kerja. Waiting time for a taxi, yang ini diambil di bagian pen di sisi kanan dari value proposition canvas, ya, diambil dari pen. And enjoying itu harus kata kerja juga. Affordable price, ini diambil dari gain yang ada di sisi diagram sebelah kanan dari value proposition canvas, yaitu di bagian customer gain. Nah, ya, affordable price. Jadi ini ekspektasinya. Unlike ini typical taxi services by phone. Artinya yang tidak disukai oleh customer yang menjadi kompetisi saat ini adalah
taksi, layanan taksi yang by phone, jadi belum ada smartphone untuk itu. Nah, test your customer assumption. Kalau kita sudah bikin ad lib, nah maka kita harus menguji apakah betul asumsi kita bahwa dia memerlukan produk dan layanan dengan fitur yang ada di Gen Creator dan fitur yang ada di Pen Reliever, betul nggak dia menginginkan itu? Betul nggak customer itu menerima apa yang kita asumsikan, customer job yang kita asumsikan, apakah betul itu betul-betul jobs mereka atau aktivitas mereka yang penting, ya. Nah, maka di sini kita harus menguji, kita harus turun ke market, kita ambil sampel dan kita tanya dengan beberapa sampel, Pak, Bu, betulkah layanan dan produk yang kami ada ini memenuhi ekspektasi dan harapan Bapak Ibu, bla 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 bla, dan kalau memang itu betul, is okay, berarti artinya itu sudah cocok, itu fit sudah. Tapi kalau enggak, maka kita harus berani mencoret customer jobs mana yang ternyata asumsi itu salah dan gen mana yang kira-kira tidak tepat atau itu hanya asumsi kita saja. Juga demikian dengan Pen, ya. Oke. Maka setelah kita turun mengambil sampel, nah kita harus berani nih mana produk dan layanan kita, Gen Creator dan Pen Reliever yang nggak sesuai dengan keinginan customer. Demikian juga Gen dan Pen serta customer job. Jadi kita mengadjust atau menyesuaikan sehingga customer profile itu mesti fit dengan value map. Nah, tentu saja kita akan mengambil beberapa sampling yang ke customer, kita tanyakan ke calon customer kita maupun customer yang sudah existing saat ini. Nah, mana kira-kira yang secara Gen Creator, Pen Reliever dan produk dan layanan apa yang pas sudah sesuai dengan penelitian kita atau riset kita di customer, ya. Kita tempatkan di best fit. Ini adalah kotak di mana kita sudah menseleksi Gen Creator, Pen Reliever dan produk dan layanan kita yang sesuai dengan customer, ya. Customernya happy kalau kita punya produk dan layanan dan mau membeli. Yang paling penting adalah mau membeli, ya. Kalau kita udah bagus punya produk dan layanan dan terima, tapi customer segmen kita tidak membeli, percuma saja. Juga kita mesti tanyakan apakah dengan produk dan layanan yang kita ciptakan baru ini mereka mau membeli tidak. Kira-kira dengan harga berapa mereka membeli. Nah, ini adalah urutan dari value proposition canvas atau value proposition proses. Adalah pertama kita mendefinisikan, menempel post-it sesuai dengan asumsi, ide dan perkiraan kita. Kedua, kita membuat ad-lib, extract value proposition using ad-libs. Kita membuat satu-satu dari yang kita tempel ini, kita membuat ad-libnya dan kita tanyakan ke customer atau calon customer kita apakah betul-betul itu yang mereka inginkan. Dan terakhir adalah setelah semuanya dari riset market itu kita lakukan, dari sampling-sampling itu kita satukan, kita mendapatkan the value proposition yang sesuai atau value map yang match dengan customer profile. Nah, demikian. Nah, ini adalah pakem atau 10 karakteristik dari great value proposition. Ya, ini ukurannya. Pertama adalah is embedded in a great business model. Ya, dua komponen ini sangat vital di dalam bisnis model generation karena ini menjadi satu dasar yang penting bagi pengisian elemen berikutnya dari 7 elemen yang akan kita isi berikutnya karena dia akan memberi arah dari elemen yang lain. Kedua adalah focuses on what matters most to the customer. Ya, kita fokus dengan masalah apa yang customer paling inginkan untuk terselesaikan. Ya, apa yang mereka inginkan, kita fokus di situ.
yang tidak terlalu mereka inginkan, jangan fokuskan ke situ karena nanti akan berefek pada elemen-elemen lain di dalam business model generation. Kedua adalah fokus on unresolved pains. Jadi kita fokus pada pain yang dirasakan oleh customer yang tidak atau saat ini tidak terselesaikan. Ya. Keempat adalah target few jobs, pains and gains but extremely well. Jadi kita lihat, kita seleksi lagi customer jobs, pain dan gains, mana yang betul-betul kita harus penuhin, mana yang betul-betul itu memang faktual, betul-betul itu dirasakan dan diharapkan oleh customer. Ya, kita mesti jeli, kita mesti lihat ini betul-betul. Goes beyond functional jobs and address and emotional and social jobs. Ya, jadi artinya kita harus melihat juga sisi lain dan fungsi-fungsi ke depan, aktivitas ke depan dari customer jobs dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan customer jobs ya. Prediksi-prediksi kita juga di sini ditempatkan. Kita harus mempunyai wawasan untuk melihat customer jobs itu lebih jauh lagi. Keenam adalah align with how customer measure success ya. Jadi kita harus align, kita harus selaras dengan apa yang dimau, apa yang menjadi indikator di benak konsumen terhadap produk dan layanan yang berhasil itu seperti apa. Ya, kita mesti tanya sama mereka. Ketujuh adalah fokus on jobs, pain and gains that people will pay a lot of money for. Ya, ini punya daya beli enggak? Kalau kita ciptain produk dan layanan yang sudah sesuai dengan mereka, apakah mereka punya daya beli enggak untuk hal itu? Itu mesti juga dipastikan. Kalau kita sudah mendevelop ternyata tidak diterima, artinya bukan tidak diterima ya. Fitur dan layanannya sudah diterima, cuman tidak diterima, tidak dibeli karena tidak punya kemampuan. Nah, itu percuma saja. Ya. Kedelapan adalah differentiate from competition. Ya, artinya kita mesti harus unik. Ya, produk dan layanan kita itu harus wajib unik. Ya, ada fitur-fitur, ada spesifikasi yang tidak akan didapat di produk dan layanan lainnya. Kesembilan adalah outperform competition substantially on at least one dimension. Jadi kita mencoba keluar dari kompetisi yang berdarah-darah, istilahnya red ocean. Kita menuju ke blue ocean dan itu tidak bisa ditandingin atau tidak bisa disamain oleh kompetitor kita, sehingga kita betul-betul melejit kayak roket sehingga tidak mungkin follower ini bisa ngejar. Ke-10 adalah it is difficult to copy ya. Kita tidak bisa dijiplak, kita tidak bisa dibuat sesuatu produk dan layanan kita mirip sekali dengan kita. Pasti tentu saja kita harus memproteksi fitur dan layanan kita sedemikian rupa sehingga tidak mudah dikopi atau tidak mudah dicontoh. Oke. Nah, ini adalah tugas individu. Sebelum sampai tugas, mungkin saya buka dulu tanya jawab untuk sesi ketiga, the value proposition berkaitan dengan produk and service, berkaitan dengan gain creator dan pain reliever. Silakan. Silakan kalau ada yang kurang jelas atau mungkin saya kecepatan. Ya. Tanya. Balik yang ke saya ada yang kurang jelas kemarin, yang minggu kemarin tuh Pak, tadi ada penjelasan di profile ya, customer profile. Ya. Itu kan spesifiknya kan nama, umur gitu kan. Ya. Personality ya. Ya lebih cenderung kalau bisa mengidentifikasi personality juga Pak. Jadi perilaku dari customer itu seperti apa, terus aktivitas yang penting yang mereka sering lakukan itu apa. Kalau saya segmennya itu satu perusahaan atau organisasi, berarti harus ini juga detailin lagi juga. Itu bisa jadi maksudnya jadi profile kan? Betul. Kalau itu jadi skala perusahaan itu apa? Kenapa Pak? Organisasi gitu kan?
Ya, sasarannya misalkan itu bukan spesifiknya bukan person, tapi apa namanya, kalau kita ke reseller itu kan company kayak gimana, betul, organisasi gitu kan. betul, bisa Pak. Jadi tidak hanya personal, perusahaan atau organisasi juga bisa Pak. Dengan segala macam karakteristik dan apa ya, maksudnya kita dapat detail betul dari customer segment yang kita mau tuju. Oke. Ya. Ada lagi mungkin? Silakan. Customer profile dan value map ini sangat berkaitan. Jadi menjadi satu dasar, dua elemen ini menjadi dasar sekali yang harus dipenuhi dan harus juga di riset di market, sehingga pada saat nanti penentuan elemen yang berikutnya di dalam business model generation itu akan lebih pas dan sesuai ya. Terutama juga nanti akan berimbas pada cost structure. Kalau kita salah, maka di cost structure nanti akan terjadi pemborosan dan terjadi anggaran-anggaran yang percuma. Juga key resources, kalau kita salah menentukan, kita menggunakan sumber daya kita nggak pas gitu, atau mubazir, atau kita nggak punya sumber daya itu, sehingga kita perlu mengambil sumber daya dari pihak lain dan itu cost-nya besar. Mungkin ada lagi? Saya berharap dalam minggu depan di Jumat itu sudah lengkap antara customer profile dan value map ya. Karena nanti itu kita bawa menuju ke bisnis model kanvas yang lebih besar. Yang poin 1 itu yang dari 10 karakteristik. Ya. Maksudnya itu kita pakai bisnis model maksudnya, Bang, pengertian is embedded itu. Ya, is embedded itu maksudnya, artinya dia betul-betul kedua aspek customer profile dan value map ini, value proposition dan customer segment ini itu harus betul-betul teridentifikasi dengan sempurna, dengan betul-betul sesuai, fit ya, sesuai sebelum kita masukkan ke bisnis model generation atau bisnis model kanvas yang besar itu Pak. Sebelum ke step-step lainnya gitu ya. Ya, jadi itu sangat urgent. Jadi dua hal ini wajib sangat, kalau bisa sedemikian detail lebih baik. Karena ini menentukan apakah bisnis model kita itu biasa-biasa aja atau bisnis model kita ini bisa jadi hebat gitu. Karena dua aspek ini yang di awal. Itu yang dua tadi apa Pak? Yang itu. Ini. Yang tadi enggak ya tadi yang dua aspek ini tadi. Ini adalah customer segment Pak, dan ini adalah value proposition. Ya, kanvas yang saat ini kita buat. Oke. Kanvas yang saat ini kita buat. Karena menentukan arah dari produk dan layanan kita ke depan. Oke. Ya. Mungkin ada lagi? Bu Leoni, Pak Adi, Bu Jesslyn, Pak Mero. Ya, saya juga membuat minggu lalu juga membuat ini. Saya mau buka layanan. Kami di dalam perusahaan saya mau ada divisi transform digital, digital transformation division. Jadi segmennya itu adalah UMKM di Kalimantan Tengah yang mau go digital. Jadi saya juga buat yang serupa dengan Bapak Ibu. Saya juga punya PR. Wah, itu mantap Pak. Tinggal ditempel kawan-kawan dan diisi. Jadi saya udah ini A0 tuh harus ke sumber, kan biasa nggak bisa.
ke kopi center ya Pak. Ya, subur-subur itu loh Pak. Yang Betul. paling Kopi keren. center. Iya Pak. Hebat Novan udah jadi. Belum Hebat baru udah jadi. Iya. Belum. Semangat Pak. Mungkin ada yang ditanya Pak Chandra. Belum. Nanti saya mesti lihat lagi rekamannya Ya, nih. Oh iya, memang mesti pelan-pelan sih Pak. Jadi sambil mengerjakan tugas juga sambil lihat. Jujur kemarin saya mau ngerjain PR, saya lihat videonya lagi bolak-balik, kok saya nggak mudeng ya yang poin kedua. Jadi belum. Oh gitu Pak. Saat ini ada yang kurang jelas nggak Pak Novan? Yang dari tugas itu kan poin satunya menentukan segmen udah kebayang. Terus yang poin keduanya itu kemarin tuh ini apa ya kayaknya belum apa namanya lupa lagi gitu. Buka video tapi kayaknya saya belum mudeng gitu. Lihat slide aja Pak, lihat slide nanti urutannya. Ya memang idealnya kelas ini bisnis model generation ini memang ketemuan offline dan kita langsung nempel. Ya. Karena ya bisnis model generation ini uniknya itu karena dia didesain dengan semua sensor ya, artinya visual, kinestetik, auditory, jadi semua main gitu. Jadi pada saat kita di workshop itu biasanya semua kita gunakan. Mungkin ada lagi pertanyaan? Tetap kita fokus ya, yang saya minta tetap fokus di customer segment di masa new normal. Jadi bisa jadi customer segment kita yang existing, bisa juga customer segment kita baru. Bisa, boleh. Oke, ada lagi? Pertanyaan. Bapak Ibu bisa juga lihat di Google ya, mungkin ada banyak contoh di Google untuk value proposition canvas yang sudah diisi dengan berbagai jenis industri yang ada. Itu bisa menjadi salah satu contoh. Aturan di dalam post-it itu dituliskan itu tidak boleh banyak, artinya misalnya jenis kelamin itu pria wanita ya, itu jelas gitu ya. Habis itu tidak boleh di customer jobs misalnya contohnya itu ditulis ada 2 atau 3 aktivitas di dalam satu post-it, itu nggak boleh. Jadi satu post-it itu satu aktivitas. Kenapa? Pada saat aktivitas itu udah nggak update, udah nggak dilakuin oleh customer kita, sudah berubah dia, itu dicabut. Dan itu kita mesti ganti lagi. Jadi bisnis model ini, kanvas ini dinamis dia sifatnya. Kita tempel di ruangan tim dan itu bisa dicabut pada saat sudah nggak update. Nah, setelah kita berdiskusi dengan tim ini, kalau kira customer kita ini masih ini nggak melakukan hal ini nggak? Oh nggak Pak, gitu. Oh, berarti kita mesti cabut, kita mesti revisi. Jadi dalam perjalanan 1 tahun itu bisa jadi 2-3 kali atau 4 kali revisi dari bisnis model kanvas. Dan itu dibicarakan bersama tim. Jadi tidak hanya asumsi sebagai business owner saja, tidak asumsi dari teknisi saja, tapi asumsi bersama dari tim semuanya. Itu dia. Dan kalau Bapak Ibu punya divisi, ya bisa jadi bisnis model yang ada di utama perusahaan itu bisa dipecah menjadi bisnis model kecil per divisi, silakan. Dicangdown misalnya, dicincang lagi, dibuat lagi yang lebih spesifik di tiap divisi, silakan. Itu dia. Mungkin itu akan juga akan mempengaruhi kebijakan di tiap-tiap divisi
dan terutama kalau misalnya perusahaannya ada cabang, bisa jadi ada post-it yang cocok di satu area tertentu, ada post-it yang nggak cocok di area cabang tertentu juga yang lainnya. Jadi kita sangat-sangat mengakomodir dari kebutuhan tim di lapangan di areanya masing-masing. Demikian. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya rasa jelas ya. Mesti lihat videonya dulu, ntar nanya di grup deh. Oh baik Pak, ini saya jelasin tugasnya ya Pak. Oke. Dia ngerti. Kirain gampang loh. Ini udah ikut yang kedua kok kayaknya masih nyawanya belum ngumpul. Gimana nih? Boleh Pak, nanti ada di grup WA, ditanya ya Pak yang kurang jelas, saya bisa bantu. Ya. Sip. Oh halo, Ko Yohan, maaf, tulisannya Jesslyn masalahnya. Oh, iya. Ya. Baik, oke, saya lanjut tugas ya. Nah ini adalah tugas dari sesi ketiga. Pertama adalah istilah the value proposition canvas, value map. Kalau bagi yang belum customer profile isi juga mohon diisi value map berdasarkan customer profile, dan tentukan produk dan layanan yang sesuai dan jelaskan spesifikasinya, fiturnya seperti apa yang Bapak Ibu mau ciptakan atau Bapak Ibu mau sajikan ke customer. Ya, kedua adalah buatlah skala prioritas dari 3 bagian value map ya, dari gain creator, pain reliever, dan product and service. Itu dibuat prioritasnya tadi, skala prioritas. Mana yang betul-betul esensi, mana yang tidak terlalu penting ya, karena sumber daya kita akan arahkan ke gain creator, pain reliever, dan produk dan services yang betul-betul itu esensi, yang betul-betul kita mau fokuskan untuk menyelesaikan permasalahan di customer. Oke, ada pertanyaan lagi dari tugas individu ini? Oh iya, nanti forum diskusi kita akan buat dan itu jadi penilaian juga. Tadi kenapa harga murah itu nggak masuk di gain creator dan pain reliever. Ya, jadi kuisnya agak susah ditebak yang kali ini. Karena itu materi saya masukkan ke forum diskusi, silakan Bapak Ibu punya pendapat apa sehingga harga murah itu bukan termasuk gain creator dan pain reliever. Ya. Silakan. Nanti saya akan kasih di WA group trigger question mengenai value map, pertanyaan-pertanyaan yang membantu untuk membuat gain creator, pertanyaan-pertanyaan yang membantu membuat pain reliever. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan mengenai tugas. Saya berharap Jumat depan itu sudah komplit ya, the value proposition canvas-nya. Oh ya, jadi gini, kalau post-it kita pakai warna hijau di gain itu post-it yang sama warnanya itu kita tempel juga di gain creator. Kalau misalnya di pen itu kita pakai post-it warna kuning, juga di pen reliever kita pakai post-it warna kuning. Biar sama. Jadi ada. Paint itu mesti merah, kalau paint itu mesti merah. Oh, boleh. Menyakitkan loh, berdarah-darah. Menyakitkan. Bukannya ini pink Pak, cinta Pak. Udah beli itu ya Pak Chandra, saya belum beli post-it. Udah warna-warni tuh, lihat tuh, udah beli tuh warna-warni. Saya ketinggalan, baru ngeprint doang tuh. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan, materi dan tugas. Sambil jalan ya, jadi nanti pada saat mengerjakan silahkan ditanya di grup mana yang nggak paham gitu. SI Palu Gada tuh susah tuh bikinnya tuh. Mau bikin gimana?
Ambil satu segmen aja kok. Ya Pak Novan ya, SI Palu Gada ya. Pasti banyak itu nempel. Nggak cukup tuh, Tano. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Pak Ronald atau Pak Elhan, Pak. Silahkan. Silahkan Pak Elhan atau Pak Ronald. Atau mungkin Erhan lagi away kali ya. Oh ya, ya baik Pak. Iya, terima kasih ya Pak dari Pak Robi, bagus sekali. Jadi kita walaupun masih bingung banyak teman-teman, tapi ya ini memang harus bingung sedikit lah awal-awal ya. Jadi tugas, jadi nanti baru nanti minggu depan dibahas lagi. Practice is better dan cuman teori sih menurut saya. Jadi ya kita Betul. dulu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih yang udah hadir. Mungkin nanti yang belum hadir silakan review videonya ya, yang di sini direkam akan diupload di platform kita. Oke, sekian dan terima kasih semua yang sudah hadir. Ya, terima Oke, kasih. thank you. Terima kasih semuanya. Yo, Pak Robi. Terima kasih semuanya. Thank you Pak Robi. Thank you. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya.